Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami channel Gebang Misteri Mbak Eko. Kebetulan hari ini ada yang sudah lama nggak nongol. Nah, ini Mas Apip dulu aktif, cuma karena kesibukan bekerja akhirnya saya kebetulan bisa hadir hari ini, kita ngobrol-ngobrol ya. Oke, tak lupa kami juga mendoakan panjenengan semua mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan. Amin. Dan dilancarkan rezekinya. Yang sedang kena musibah diangkat musibahnya, diselesaikan permasalahannya. Yang punya keruwetan hidup bisa terselesaikan, yang punya hutang segera bisa lunas ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kali ini kita akan membahas apa ini, bahasa apa ini? Bahasa apa, Pak? Bahasa apa ya? Meditasi tadi. Ya, ini kan banyak orang yang galau, yang support karena nggak punya pekerjaan, karena urusan keluarga, karena kesibukan. Enaknya gimana? Makanya biar hidup ini rileks gitu loh. Solusinya gimana? Kalau ada kata Gus Ba, kata Buyara sih itu. Jadi kalau kepingin hidup tenang ya jangan melihat kehidupan orang lain. Gitu ya. Iya. Hidup sendiri. Soalnya kalau yang dilihat kehidupan orang lain kan kayaknya orang lain itu bahagia aja. Kadang belum tentu. kita kan gini Pak. Padahal belum tentu juga kan, yang melakukan kan beda-beda. Jadi Kadang kan stres menjalani hidup sendiri itu loh Pak. Karena mungkin terlalu sibuk, meskipun tidak ada orang lain gitu loh Mbak. Jadi ini mungkin ya ini tips ya. Jadi kita berbagi cara, terutama tadi yang dibahas tentang meditasi. Jadi apa sih manfaat meditasi? Jadi meditasi itu sebetulnya adalah, kalau kita sering meditasi itu yang jelas tenang. Jadi kita diberikan ketenangan. Karena meditasi memang, cuma ini ada permasalahan juga. Jadi ada orang yang tanya ke saya, itu meditasi kok nggak bisa-bisa, dia sudah pejamkan mata begini lama kok nggak bisa-bisa, nggak bisa konsentrasi, Pasti banyak pikiran. iya. Jadi gini, memang ada beberapa cara, beberapa tips ya. Cuma kalau meditasi harus dari awal sudah ditanamkan dalam diri bahwa meditasi ini kita itu tidak mikir apa-apa, juga tidak memikirkan apa-apa. Jadi sifatnya belajar untuk kosong ya. Terus kok masih sulit? Jadi ada beberapa cara, termasuk salah satunya adalah coba ini dicoba ya bagi teman-teman yang mungkin kepingin cepat bisa meditasi ya, bisa mencapai tingkat ketenangan. Coba untuk yang pemula, cara awalnya seperti ini. Jadi meditasinya itu pakai hitungan. Iya. Ini lebih mudah untuk kita untuk fokus ya. Ini karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan para subscriber Gebang Misteri Mbak Eko sudah melakukan latihan meditasi kok masih sulit. Jadi yang pertama adalah dengan memakai hitungan. Caranya bagaimana? Jadi setiap kita akan ambil nafas nih, kan keluar, boleh lewat mulut, boleh lewat hidung ya. Setiap nafas yang keluar itu dihitung satu, tapi hitungnya lewat hati ya. Terus ngambil nafasnya enggak boleh Ya, kayak satu, nah itu enggak boleh. Tarik nafas, keluarkan ya, bernapas seperti normal biasa itu Bu. Ya, relax. Jadi ambil nafasnya itu normal, seperti ambil nafas, biar dia menghirup nafas dengan sendirinya, dan biarkan dia keluar dengan sendirinya. Kalau sudah keluar sendiri gini, habis berhitung satu, kan kita ambil nafas lagi, otomatis kan ambil nafas, otomatis kan ambil nafas sendiri. Kedua dihembuskan lagi, dihitung 2, begitu terus sampai 9. Setelah ke 9
kembali lagi ke hitungan satu lagi. Begitu terus diulang-ulang, insya Allah ini pasti bisa cara ini. Dan saya sudah mencoba bolak-balik, dan teman-teman yang lain sudah pernah menguji coba, dan memang bisa pakai cara ini ya, dengan tahan nafas, dengan hitungan ini ya. Nafas, ya. Hitungan nafas ini itu sangat cepat. Terus kalau pakai cara itu masih sulit, Bang. Sebenarnya cara ini pasti berhasil. Terkadang kan pakai cara hitungan kan orang kan konsentrasinya kan di hitungan, Bang. Terkadang nanti kalau sudah apa ya, sudah di level mungkin sekitar 3-5 kali itu kita sudah kesulitan gitu. Iya. Kadang kan seperti itu, menghitung 1 terus tiba-tiba 5 jadi iya, 5. kok hitungan berapa gitu loh, Bang. Diulangi lagi, satu lagi sampai tidak bisa merasakan kita ini bernafas atau tidak bernafas. Itu sudah betulnya di situ. Jadi kita sudah konsentrasi ini mau ambil nafas, loh kok saya nggak terasa nafasnya dulu, ngambil nafasnya kok udah nggak terasa, mengeluarkan juga nggak terasa. Ini sudah mulai betul caranya. Nah itu dilatih. Kalau sudah bisa nanti nggak usah pakai hitungan, karena sudah bisa. Kalau cara lainnya ada juga, Bang? Ada, termasuk salah satunya fokus kepada titik putih yang ada di antara kening ini. Ada antara mata kanan mata kiri ini, di tengah-tengah sini. Konsentrasi itu ada. Bayangkan di sini ya, fokus ke titik putih. Cuma ini untuk pemula agak kesulitan. Ini yang memang sudah terbiasa. Jadi ada titik putih konsentrasi, tambah lama titik putihnya tambah besar, masuk ke titik putihnya. Berarti kita sudah masuk namanya itu dimensi. lebih sulit, Bang. Ya itu masuk dimensi alfa. Kalau untuk ada saran, Bang, tempat meditasi biar lebih cepat itu gimana? Apa di ruangan yang gelap, posisi duduknya harus seperti apa? Meditasi itu kalau bisa malam hari. Kenapa dengan malam hari? Karena malam hari kan identik dengan sepi, hening, jadi memudahkan kita untuk berkonsentrasi, memudahkan kita untuk lebih fokus. Duduknya bebas. Bersila boleh, mau yang taruh di atas juga boleh, tangannya juga bebas. Kalau saya lebih milih tangan terbuka seperti ini. Harus bersila, Pak ya? Kalau selonjor atau gimana? Oh enggak bisa. Kalau selonjor namanya tidur. Harus bersila ya. Harus bersila, harus duduk lah, istilahnya intinya duduk. Tapi duduknya juga rileks. Duduknya boleh tegang, tidak boleh. Duduknya harus rileks. Duduknya rileks, ambil nafasnya juga rileks. Jadi semua harus serba rileks. Untuk ruangan harus dipadamkan, harus boleh. Kalau kita kesulitan dipadamkan lampunya bisa. Untuk pemula ya ini bisa pakai cara itu, bisa ditutup matanya, bisa ditutup mata juga bisa, boleh dipadamkan lampu boleh. Bisa. Itu untuk pemula ya. Kalau sudah biasa ya nggak usah, karena sudah terlatih ya. Kalau pakai hitungan sudah biasa, nanti nggak usah pakai hitungan, jadi diam gini aja langsung udah bisa. Terus itu, Bang, untuk waktunya itu buat pemula berapa lah? Minimal 15 menit. 15 menit Ya, ya? 15 menit nggak bisa konsentrasi, lanjutkan besok. Berarti nggak boleh dipaksa gitu. Paksa. Satu hari itu harus 15 menit nggak? Lebih 15 menit nggak? Ya usah. Kalau 15 menit gini masih tidak bisa konsentrasi, ya selesai. Besok lagi 15 menit. Jadi intinya juga latihan ini tuh continue, Mbak ya. Continue, harus Kalau sering. Sekarang coba meditasi belum bisa konsentrasi, besok nggak mau lanjutkan ya gitu terus gitu ya, nggak bisa menemukan titik ketenangan seperti itu. Iya. Jadi harus tetap konsentrasi, latihan rutin. Continue. Nah ini nanti secara tidak sengaja akan menjadi peka. Itu Boleh ngarani, kalau bahasa saya itu ya agak bisa apa ya, spiritualnya akhirnya kebuka, dia bisa merasakan sekelilingnya, bisa mengetahui hal-hal yang kemarin tidak bisa diketahui, tahu tiba-tiba bisa merasakan hal-hal gaib. Dengan latihan, cukup latihan itu, nggak usah pakai wiritan dua-dua yang aneh, nggak usah. itu
cukup bersila, menenangkan diri, berdiam, kosongkan pikiran gitu. Iya, tenang, akhirnya akan mendapatkan ketenangan. Karena dengan yang tenang itulah kita bisa mengetahui yang halus-halus itu ya dengan yang tenang. Kalau tidak itu begitu, manfaatnya. Terus dalam kehidupan itu orang yang suka bermeditasi itu lebih mudah menerima ilmu, lebih mudah menerima, lebih mudah konsentrasi dalam bekerja, lebih fokus. Ya, Nggak perlu lama-lama, cukup 15 menit. Kalau terbiasa bisa ya 30 menit sudah luar biasa. Dulu saking biasanya saya sempat 1 jam 1 hari. Jadi malam itu diem meditasi ini 1 jam. Selesai tidur lagi. Meskipun kita nggak niatan untuk meditasi ini, ada keinginan pengen bisa hal spiritual, melihat hal-hal gaib, tanpa ada niatan seperti itu otomatis tetap bisa kebuka, Mbak. Bisa. Karena apa ya? Istilahnya antara pikiran, hati, raga itu sudah menyatu, sinkron. Jadi otomatis dia bisa merasakan, bahasa saya itu bisa merasakan getaran alam semesta lah. Bahasanya seperti itu. Jadi bisa merasakan energi-energi yang lebih peka, ini lebih peka. Jadi tahu-tahu kok dia bisa merasakan kok gak bodoh, rasanya suasananya tidak sama, ada getaran energi yang lain. Dia bisa tahu. Yang tahu ya orang-orang yang suka meditasi. Dia bisa meditasi sama melamun beda ya, Mbak? Beda. Kan katanya orang jangan kosong nanti kesurupan. Beda. Kalau melamun kan tidak, istilahnya melamun itu pasti membayangkan sesuatu hal. Jadi membayangkan sesuatu hal lah, akhirnya jadi kosong, nggak karu-karuan nih. Kalau meditasi kan kita berusaha mengosongkan. Nah, kalau melamun memikirkan sesuatu, akhirnya sampai melalang buana kemana-mana. Bisa stres lama-lama. Terus saya juga mau tanya, Pak, untuk kan ini kan siapa tahu nanti yang nonton kan belajar langsung gitu kan. Tiba-tiba ada hal-hal yang aneh, ya contoh tadi kayak yang hitung apa ini, hitungan nafas itu, hitungan nafas, tiba-tiba tidak terasa nafasnya. Nah itu nanti solusinya gimana, Mbak? Apa dilanjut, apa pas waktu meditasi itu nggak bisa nafas itu diberhentikan atau gimana? Kalau sebenarnya itu kan tidak ada masalah, iya. Hanya kita karena kita sudah menyatu, jadi kita tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Maksudnya sudah di tingkat itu sudah luar biasa. Sebenarnya itu kan takut gitu, masih nafas kan. Masih nafas. Cuman saking halusnya nafas yang dihirup sama dikeluarkan, nggak sampai tidak terasa. Itu sebenarnya kan nafas. Nafas tetap bernafas, kalau nggak nafas ya mati. Tetap bernafas. Cuma itu nanti kalau sudah bisa mencapai level itu dan tanpa hitungan sudah bisa langsung ke situ. Jadi lama-lama hitungan itu harus ditinggal, nggak usah pakai hitungan. Mungkin jadi cukup metode awal saja untuk memudahkan pemula bisa merasakan, bisa lebih mempercepat untuk konsentrasi lah istilahnya. Terus di level berikutnya bagaimana caranya melihat dengan batiniah nafas yang masuk ini dirasakan sambil dilihat. Masuk sini, masuk rongga lewat bawah pusat, kembali lagi ke dada lewat rongga, keluar lewat mulut atau hidung. Itu dilihat pakai batiniah. Itu kalau sudah levelnya sudah yang tingkat berikutnya. Nah, level berikutnya kita bahas di konten berikutnya. Coba yang mau praktek ya untuk pemula pakai hitungan tadi, hitungan nafas tadi. Untuk tempat dan posisi bermeditasi rileks ya, dengan bersila. Tempatnya bisa di ruangan yang pokoknya nyaman lah, yang nyaman pokoknya. Ya. Di kamarnya sendiri juga boleh. Intinya serileks apapun yang melakukan lah, Mbak. Ya. Seperti itu. Terus kosongkan pikirannya, dipersiapkan, jangan banyak mikir macam-macam, jadi biar tenang. Kalau mungkin dari saya pribadi, Mbak, sejak continue sering melakukan meditasi, kalau saya pribadi memang lebih tenang. Kalau saya, Mbak, lebih tenang. Cuman kalau di hal
kegoiban mungkin belum, cuman kalau ketenangan dalam menyelesaikan suatu masalah, ada masalah masuk enggak kaget gitu loh Pak. Yang Pakai penting emosi gitu. Enggak Ya. emosi gitu, yang penting gini, yang penting itu tenang dulu. tenang. Karena kuncinya meditasi itu adalah ketenangan. Yang disampai berarti kan sudah berhasil. Masalah nanti mampu melihat gaib dan tidak itu bonus. Bonus ya. Bonus. Jadi tidak perlu maksa-maksa juga, karena tahu gaib juga ada penting-penting juga. Ya, istilahnya. Yang penting itu bisa merasakan sudah cukup. Iya, mungkin dari hal meditasi ya, kalau saya menyimpulkan Mbak, sebenarnya kan kita melakukan meditasi katakanlah jam 11 atau jam 1 malam Mbak ya. Dalam satu hari orang melakukan aktivitas begitu ribetnya hidup, melakukan aktivitas keseharian Mbak ya. Dengan melakukan meditasi pada malam hari, kayak hidup saya pada satu hari di restart Mbak. Ya. Restart di refresh ya namanya Iya. kalau komputer. Makanya Jadi kadang-kadang kan Kanjeng Nabi sendiri kan memang menyarankan di siang hari itu ya, kan kita disuruh tidur. ya, Ternyata setelah melakukan penelitian, sunahnya kan kita tidur siang, walaupun hanya sebentar. sebentar ya. Itu ternyata merestart tubuh kita, sama dengan meditasi tadi. Setelah seharian bekerja kita konsentrasi menenangkan diri, seperti tubuh kita di restart ulang. Jadi lebih fresh lagi keesokan harinya dalam menjalankan semua aktivitas. Nah, itu yang pentingnya itu di situ. Jadi betul ya seperti itu. Ya. Dianjurkannya malam. Nah, kalau di dalam bahasa apa ini, bahasa di agama kita, agama Islam namanya kan tafakur ya. Kalau bahasa di agama lain mungkin ya apa ini bisa meditasi, bisa apa bertapa lah maksudnya itu. Bukan moksa itu kan beda lagi. Moksa itu yang meninggal itu moksa itu. Meditasi lebih ke tafakur. Jadi intinya memang butuh tafakur. Jadi memang butuh menyendiri, butuh menenangkan batin. Karena apa? Raga dan jiwa ini kan harus seimbang. Nah, ini bisa menyeimbangkannya hanya dengan itu tadi, bermeditasi atau bertafakur atau bertapa bahasa ya. Tadi sejenak tidak memikirkan tentang keduniawian. Itu baik gitu. Pengaplikasiannya sama, cuma bahasanya Bahasanya beda-beda. beda-beda, ya. Nah, intinya seperti itu dulur ya. Itu tips dan informasi dari kami tentang cara bermeditasi. Ya, kalau panjenengan latihan nanti gagal, nggak menemukan, ya istirahat, besok lagi dicoba. Nah, lama-lama insya Allah pasti akan bisa mencapai ketenangan yang diinginkan. Ya, dan istilahnya dengan meditasi ini. Terus meditasi nanti pakai dikir-dikir bisa malah baik. Apalagi dengan dibantu dengan dikir-dikir supaya hatinya lembut, ya latih. Iya. Kalau kepingin apa ya kan bisa dia dengan dikir-dikir. Cuma saran saya dikirnya jangan terlalu banyak, nanti malah Ya, kan ada waktu melakukan meditasi kan ada beberapa mungkin yang dirasakan hal yang tidak enak ya bisa berhenti besoknya bisa diulang lagi. ulangi lagi. Mungkin seperti itu. Seperti itu. Jadi tidak maksa gitu. Tidak maksa ya. Dan kalau aneh ya jangan takut gitu. Kalau saya awal-awal kan memang itu Mbak, meditasi mungkin baru 5 menit telinga terasa beng gitu loh. Bengung, telinga bengung ya. Kayak ada suara penuh gitu kan kanan kiri. Iya. Nggak ada apa-apa, memang Akhirnya kan saya bubarkan, istirahat. selesai gitu ya. Selesai. Besoknya gitu lagi, baru kurang lebih 5 menitan lagi. Bong habis itu kayak terasa muter-muter badan. Kayak pergerakan bumi terasa gitu loh Mbak. Putaran bumi nggak terasa. Saya paksa mungkin dari 10 menitan mungkin mau muntah-muntah Pak. Mual. Muntah-muntah. Ya istirahat. Istirahat lagi. Besok lanjutkan lagi. Ya mungkin seperti itu. Tapi setelah muntah-muntah itu kan badan kan terasa enak. Enak. Paginya enteng. Sebenarnya enteng. Bahkan hasilnya sebetulnya dengan meditasi itu bisa membuat apa istilahnya Energi negatif dalam tubuh gitu. sel-sel itu memperbaiki sel-sel yang
sel-sel yang baik itu hidup. Di sel-sel yang bisa mengobati sel-sel yang buruk-buruk itu. Nah, itu mungkin loh ya, wawalan bisa. Tapi yang jelas dengan sering meditasi kita jadi kelihatan lebih bersinar. Aura kita itu jadi auranya itu dilihat menyenangkan. Seperti itulah. Jadi, ya itu itulah tips, sedikit tips dari kita. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, ya khususnya buat kami pribadi dan umumnya pada panjenengan semua. Semoga apa yang kita berikan bisa bermanfaat kepada panjenengan. Oke. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya, atau mungkin berbagi pengalaman dengan panjenengan komen di konten ini ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktu akan kita balas ya. Sampai ketemu di konten-konten Kebang Muslim baik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.